Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa bukan? Terima kasih karena Anda telah menyaksikan dengan setia channel YouTube Bible Learning ini. Saya sangat berharap pengetahuan Anda semakin bertambah, kualitas iman Anda semakin mendalam, dan juga pengenalan kita semua akan Allah, akan Yesus Kristus Tuhan kita semakin bertumbuh setiap hari melalui channel ini. Saudara-saudaraku terkasih, banyak orang bertanya kepada saya, Romo, bagaimana cara membaca kitab suci yang baik? Bagaimana para pembaca kitab suci bisa menikmati teks-teks yang dia baca? Dan juga banyak orang bertanya juga bagaimana cara membongkar pesan-pesan rahasia yang memang sengaja diberikan oleh para penulis kitab suci di dalam tulisan-tulisannya. Pertama-tama saya mau mengatakan seperti ini. Ketika para nabi, ketika para penulis Injil, ketika para penulis-penulis kitab suci menerima pesan ilahi, menerima inspirasi Roh Kudus dari yang ilahi, seringkali mereka menemukan kesulitan ketika harus mengungkapkan pengalaman rohani itu ke dalam bahasa manusia yang serba terbatas ini. Karena apa? Karena pengalaman rohani, pesan ilahi itu begitu mendalam, begitu menyentuh, bahkan sampai tidak terkatakan. Bagaimana pengalaman yang seperti itu bisa diungkapkan dalam bahasa manusia yang serba terbatas ini? Termasuk juga para penulis Injil maupun surat-surat dalam Perjanjian Baru. Bagaimana mereka mau mengungkapkan, menuliskan, menceritakan, mewartakan pribadi Yesus Kristus yang begitu memukau di hadapan mereka? Bagaimana mengungkapkan dengan jujur? Dan juga bagaimana mengungkapkan dengan lebih baik pesan-pesan ajaran Yesus dalam kitab suci yang mereka tulis. Itu sama sekali tidak mudah. Tidak mudah. Contohnya, kalau saya minta Anda coba tuliskan definisi apa itu cinta. Tidak mudah bagi kita untuk mengungkapkan secara sempurna apa itu cinta. Banyak orang mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Ada yang mengatakan rasa sayang, ada yang mengatakan sebuah perasaan paling murni dalam hidup manusia, ada yang mengatakan perhatian, ada yang mengatakan mau berkorban dan lain sebagainya. Sangat amat tidak mudah. Demikian juga dengan inspirasi Roh Kudus yang diterima oleh para penulis-penulis kitab suci, termasuk juga para rasul ketika berhadapan dengan Yesus. Seorang pribadi yang penuh karisma, seorang pribadi yang begitu mendalam, memukau dan begitu ajaibnya. Tidak mudah untuk mengungkapkan secara sederhana, termasuk juga dengan ajaran-ajaran Yesus. Kali ini saya mau memberikan sebuah trik kepada Anda, para pemirsa Bible Learning ini. Bagaimana cara membongkar pesan rahasia dalam kitab suci. Kita belajar, silakan Anda buka dalam Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 24. 2 ayat cukup. Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Triknya adalah yang pertama, coba baca teks kitab sucinya berkali-kali. Teks kitab suci tidak bisa ditafsirkan kalau Anda tidak membaca teks ini berkali-kali. Atau Anda merasa sudah tahu, Anda pernah merasa sudah mendengar, lalu mencoba menafsirkan. Hal itu sangat amat kurang. Coba baca teks ini berkali-kali, perhatikan detil-detil, kata-kata yang terulang, kata-kata yang saling berkaitan satu sama lain. Pasti Anda akan terpukau. Kita mulai. Di Lukas bab 13 ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya,
Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi konteks kisah ini adalah Yesus yang sedang mengajar, sedang berkeliling, lalu datang seseorang bertanya kepada Yesus sebuah pertanyaan yang sangat berkualitas. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi mau dikatakan di sini identitas sebagai umat pilihan, status sebagai imam, status sebagai orang beriman tidak otomatis orang diselamatkan begitu saja. Yesus menjawab pertanyaan orang itu dengan sebuah jawaban yang sangat amat luar biasa. Dikatakan begini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kita coba ulang lagi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi kerajaan Allah diungkapkan sebagai pintu yang sempit, di mana Yesus mengajarkan para muridnya untuk berjuang masuk ke dalamnya. Yesus menyambung begini, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Kita ulang, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Kalau Anda membaca teks ini berkali-kali, Anda akan menemukan sebuah perbedaan antara murid-murid Yesus yang diharapkan oleh Yesus untuk berusaha masuk melalui pintu yang sempit itu. Sementara di bagian yang kedua, orang-orang di luar sana, ada begitu banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Kalau Anda mencoba mencerna, menggali, mencoba memahami perbedaan dan persamaan dari dua kalimat itu, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk bisa masuk, untuk bisa diselamatkan, kamu harus berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Sementara kalau kamu cuman berusaha masuk, kamu tidak dapat masuk ke dalamnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah kontras, ada sebuah perbedaan. Pembeda antara murid-murid Yesus yang diharapkan Yesus untuk berjuang masuk dengan orang-orang di luar sana yang cuman berusaha untuk masuk. Ada sebuah perbedaan yang sangat amat lebar antara berjuang dengan berusaha. Kalau berusaha mungkin satu kali mencoba, dua kali mencoba, gagal, lalu sudah. Itu berusaha. Tapi kalau berjuang, mencoba satu kali gagal, dua kali coba lagi tetap gagal, tiga kali mencoba tetap gagal terus, dia tidak akan pernah berhenti untuk berjuang, untuk masuk meskipun mengalami berbagai macam hambatan dan kegagalan. Itu baru berjuang. Makanya kalau misalnya 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tidak pernah dikatakan perusahaan atau usaha para pahlawan. Kalau usaha itu mencoba sekali ya gagal, coba lagi dua kali, tiga kali mentok udah mundur. Tetapi kalau berjuang tidak akan berhenti sampai berhasil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang membedakan para murid Yesus yang diharapkan oleh Yesus dengan orang-orang di luar sana. Kita diharapkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang sulit seperti itu, seperti pintu yang sempit, kita diajak untuk tidak mudah menyerah. Contoh yang paling konkret adalah ketika kita mau ke gereja pada hari Minggu. Tiba-tiba ban motor kempes. Lalu Anda mencoba mencari tukang tambal ban. Anda sudah berusaha. Lalu ketika Anda mencari di satu tempat nggak ada, di tempat lain nggak ada, di tempat lain nggak ada, lalu Anda menyerah, nggak jadi ke gereja. Itu berusaha.
Tetapi kalau Anda berjuang, Anda akan mencari berbagai macam kemungkinan sampai tujuan Anda berhasil. Saudara-saudara terkasih, itulah cara sederhana menikmati teks kitab suci, membongkar pesan atau ajaran Yesus yang diungkapkan dalam kitab suci. Semoga menginspirasi Anda, baik dari sisi bagaimana membaca kitab suci yang harus dibaca berulang-ulang, maupun ternyata kita harus berjuang terus, berusaha terus, pantang menyerah untuk menjadi murid-murid Tuhan yang dikasihi. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati saudara.